Senin 20 April 2009. Siang itu, Kumaira telah resmi melepas masa lajangnya. Laki-laki yang ada di hadapannya telah sah menjadi imam untuknya. Laki-laki yang tak pernah dia cintai karena pernikahan mereka adalah hasil perjodohan dari kedua orang tua mereka. Kumaira atau Rara adalah seorang gadis cantik dan soleha. Jilbab yang selalu melekati kepalanya tak pernah ia lepaskan. Sungguh, hanya laki-laki yang beruntung yang dapat memiliki Rara sebagai pendampingnya. Dan laki-laki itu adalah Zidane. Tapi sayangnya Zidane telah lalai dalam menjaga emas permata yang ada di hidupnya. Dalam hati Zidane, dia tak akan menikah dengan wanita yang tak dicintainya. Apalagi selama ini Zidane sudah mempunyai calon pendampingnya sendiri. Impian-impian indah sudah dia rancang bersama Risa, pacarnya. Tapi mimpi-mimpi indah itu telah lenyap seiring keputusan ayah Zidane yang menjodohkannya dengan gadis yang tak dia kenal. Rumah tangga yang mereka jalani terasa begitu-begitu saja, meski sudah menginjak 2 bulan. Sikap buruk Zidane semakin membuat hati Rara hancur setelah mengetahui suaminya itu masih berhubungan dengan Risa, mantan pacarnya. Rara sangat kecewa hingga ingin melepaskan Zidane dari hidupnya. Tapi niat Rara itu sirna setelah mengingat pesan mendiang ayahnya agar jangan sampai membuat hati ayah mertuanya kecewa. Rara kembali pasrah tanpa ada yang tahu isi hatinya. Hari-hari dilewati dengan tetesan air mata. Bukan berlaku kasar suaminya, tapi tekanan batin setiap kali Zidane dengan terang-terangan bermesraan dengan Risa di depan matanya. Suatu hari ayah mertuanya datang bertamu di rumah Rara dan Zidane. Seketika itu penyakit jantung yang dia derita kembali kambuh setelah melihat Zidane bermesraan dengan wanita lain di depan istri sahnya. Zidane pun merasa bersalah melihat ayahnya tergolek lemas tak berdaya. Orang yang begitu dia sayangi dan dihormati harus menelan pil pahit melihat perlakuan kejinya. Hingga Zidane pun akhirnya bersimpuh dan meminta maaf. Zidane berjanji akan memperlakukan Rara sebagai istri seutuhnya tanpa ada bayang-bayang Risa. Lima bulan pun berlalu. Zidane berusaha keras memperbaiki hubungannya dengan Rara. Lambat laun, rasa cinta itu pun tumbuh. Sikap lembut wanita berhijab itu benar-benar meluluhkan hati Zidane. Hingga akhirnya berita bahagia itu pun datang. Rara telah hamil 3 bulan. Di sisi lain, Risa masih menggoda Zidane. Risa tak terima dengan keputusan Zidane yang memutuskannya secara sepihak. Hingga kejadian buruk pun menimpa Risa. Dia divonis menderita penyakit gagal ginjal oleh dokter. Rara merasa prihatin atas kejadian yang diderita oleh Risa. Tubuhnya kini tak seindah dulu. Tubuhnya kini kurus kering tak terawat. Ditambah lagi biaya yang harus digelontorkan untuk pengobatan Risa tak sedikit. Karena rasa iba, Rara menjenguk Risa di rumahnya tanpa sepengetahuan Zidane suaminya. Dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat kondisi keluarga Risa. Bapaknya sudah lama menderita stroke. Terpaksa ibunya menjadi buruh cuci untuk menutupi semua kebutuhan keluarga. Ditambah lagi Risa juga masih mempunyai 4 adik yang kecil-kecil yang masih membutuhkan biaya sekolah. Keadaan ekonomi Risa sungguh berbanding terbalik dengan penampilan Risa yang serba mewah. Hati Rara pun teriris perih melihat Risa tergolek lemas tak berdaya. Rasa simpatinya begitu luar biasa. Dia tak pernah peduli akan sikap Risa yang hampir menghancurkan rumah tangganya. Entah karena harta atau cinta Risa tega berbuat seperti itu. Tapi yang pasti Rara hanya bisa berdoa agar Risa mendapatkan hidayah. Sepulang dari rumah Risa, Rara masih selalu memikirkan keadaan Risa. Dia tak bisa membantu apa-apa selain doa.
Namun tiba-tiba terbesit di pikirannya untuk mendonorkan ginjal untuk Risa. Keputusan yang begitu nekat dan tanpa persetujuan suaminya. Keadaan Risa semakin parah. Bahkan kalau tak ada orang yang mendonorkan ginjal, nyawa Risa tak dapat diselamatkan lagi. Rara yang mendengar kabar itu memelas pada dokter untuk menyetujui keputusannya untuk mengambil salah satu dari ginjalnya. Dokter pun sempat melarang mengingat kondisi Rara yang sedang hamil. Sikap mulia Rara membuat Zidan kembali begitu menyayangi istrinya. Sosok istri yang solehah yang insya Allah membawanya dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah segala proses dilaksanakan, operasi pun berjalan lancar dan Risa akhirnya bisa diselamatkan karena ginjal Rara ternyata cocok dengan ginjalnya. Hanya selang beberapa minggu kemudian, kondisi Rara menurun. Perutnya merasa sakit-sakitan dan harus cepat ditangani tim dokter. Rara kemudian melahirkan secara sesar. Bayinya yang terlahir dalam keadaan prematur harus segera diangkat. Tubuh Rara tak kuat lagi, mengingat organ dalam tubuhnya sudah tak lengkap lagi. Di atas tempat pembaringannya, Risa menyatukan tangannya dengan tangan Zidan. Risa diminta untuk menggantikan posisi Rara di hari Zidan, termasuk menjadi ibu dari anaknya yang masih bayi. Keputusan Rara membuat hati Zidan teriris, sekaligus terenyuh. Zidan dan Risa menikah. Risa pun menyayangi bayi mungil dari pernikahan suaminya terdahulu. Risa menyayangi seperti anaknya sendiri. Bagaimanapun juga, Risa telah berhutang budi terhadap Rara. 3 tahun pun berlalu. Risa akhirnya memiliki buah hati yang lucu. Perpaduan wajah cantik Risa dan wajah tampan Zidan membuat anak itu tumbuh menjadi anak yang cantik. Kebahagiaan Zidan kini sudah hampir sempurna dengan memiliki 2 anak dan istri yang mampu menggantikan Rara. Hingga suatu hari Khadijah bicara sendiri saat sedang bermain seolah ada orang yang sedang bersamanya. Khadijah juga sering mengatakan kalau ibunya datang mengajaknya bermain. Penuturan Khadijah membuat Risa bergidik ngeri karena anak kecil tak mungkin berbohong. Suatu pagi, Risa seperti biasanya menyiapkan segala keperluan anak-anaknya sekolah. Saat itu, dia dikejutkan dengan sosok wanita berhijab sedang berada di dapur. Sosok itu hanya diam sambil membelakangi Risa. Pikiran Risa pun melayang kemana-mana. Sejak saat kejadian itu, dia kembali tersadar dalam bersikap, terutama dalam mendidik Khadijah. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.